Nah ini kami juga pertanyakan kepada Komnas HAM. Masa sekelas Komnas HAM saja tidak bisa temukan pelaku? Iya, padahal kasusnya jelas-jelas ini terjadi di distrik Sinak, distrik Jugumuak. Satuan yang 303 dan 303 SSM ini. Ini di bawah Dandimnya siapa, Koramilnya siapa, dan perintah mereka turun itu siapa. Dari situ saya sudah jelas, bisa-bisa ya yang pelakunya sudah jelas di situ. Baik, selamat siang pemirsa. Saya Hengki Emo. Pada saat siang hari ini kami kedatangan dua orang tamu yang ganteng-ganteng. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar ini? Kalau saya puji Tuhan baik. Luar biasa. Bu, Ya, saya kesehatan baik, tapi ya situasi begini. apa yang dikepung situasi terus? Baik, kedua narasumber saya ini adalah mereka tergabung di dalam tim investigasi dari Kabupaten Puncak dan dari mahasiswa Puncak seluruh Indonesia yang mana tengah mencari keadilan atas sebuah insiden yang terjadi di Kabupaten Puncak, distrik Jugumuak, Magayabume, dan distrik Sinak pada tanggal 3 Maret tahun 2023, di mana terjadi peristiwa pembunuhan, pengungsian, dan juga mutilasi terhadap warga sipil yang dilakukan oleh oknum TNI yang bertugas saat itu ketika mereka mengejar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang berada di distrik tersebut. Atas pengejaran tersebut kemudian membuat warga sipil menjadi korban. Nah, warga sipil yang menjadi korban ini kemudian direspon oleh tim investigasi untuk bagaimana mencari keadilan. Namun yang menjadi pertanyaan kami saat ini adalah bagaimana langkah-langkah tim ini untuk mencari keadilan. Mereka sudah sampai di mana mencari keadilan dan bertemu pihak mana saja. Dan sebelum kita ke sana, nanti Bung Sekretaris menjelaskan kira-kira saat tanggal 3 Maret terjadi peristiwa apa saja. Dan kira-kira ada berapa korban yang mengalami luka tembak dan mengalami pengungsian saat itu. Silakan Bung Sek. Mungkin sekalian bisa sebut perkenalan singkat dulu kalau lama. Oke. Terima kasih Aga Hengki yang sudah membuka ruang untuk kita diskusi. Terima kasih. Izin mungkin perkenalkan nama saya. Saya Dey Murib. Di sini saya sebagai perwakilan mahasiswa Puncak se-Indonesia dan juga saya terlibat sebagai tim investigasi Kabupaten Puncak. Ya, mungkin terkait dengan ini peristiwa yang terjadi di Sinak waktu itu tanggal 3 Maret tahun 2023. Di situ mungkin saya sedikit penjelasan terkait dengan kejadian ini. Di tahun 2023 bulan 3 itu terjadi penembakan atau operasi begitu. Operasi dari pihak TNI. Mereka masuk di kampung Jugumuak. Ya, mereka masuk di kampung Jugumuak. Ternyata di situ tidak ada pihak dari luar. Artinya TPNPB. Mungkin di situ mereka tidak ada di situ. Dan mereka punya tempat, ini bukan di tempat Jugumuak tapi mereka di kampung sebelah. Jadi di situ ada mereka dari pihak TNI ini mereka sekitar jam 3 subuh jam 3 subuh mereka dari Sinak ada operasi di atas. Ternyata di kampung itu ada cuman masyarakat sipil.
masyarakat sipil yang ada di situ, sehingga TP-nya tidak ada waktu itu di situ. tidak ada. Jadi mereka ketika ke sana itu langsung operasinya secara ya begitu, membabi buta, sehingga yang kenanya itu masyarakat sipil. Ya, mungkin seperti begitu. Itu masyarakat sipil yang kena itu ada beberapa yang korban. Kalau data berdasarkan data yang diperoleh oleh tim. Itu di situ yang kena itu 7 orang, dan yang satunya ini meninggal dunia. Itu yang Ibu Tarina Murib ya. Yang juga sempat dimutilasi Ya, kepalanya. ya betul. Jadi mungkin seperti begitu. Saat itu masyarakat yang ada di wilayah setempat mereka lari mengungsi kemana? Itu ketika terjadi operasi seperti begitu, sehingga masyarakat yang ada di situ mungkin bukan mungkin, tapi mereka semua lari, pengungsinya masuk ke distrik Sina. Ada yang ke Mulia itu. Iya, ada yang ke Mulia, terus ada yang masuk Sina, ada yang turun ke Nabire, ke Timika, sampai saat ini belum pulangkan ke Sina. Baik, terima kasih Bu. Nah sekarang saya ke Bu Pak Ketua, bisa nanti sekalian perkenalan dan menjelaskan kira-kira dari peristiwa yang dijelaskan oleh Bung Sekretaris. Nah, langkah-langkah apa saja yang sudah ditempuh untuk mencari keadilan? Bisa dijelaskan kepada publik dan siapa-siapa yang dilibatkan untuk teman-teman mencari keadilan? Ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama terima kasih KKNK sudah mengundang kami untuk bicara di Tiru TV. Ya, jadi tiru ini bukan meniru, tapi tiru ini pakai bahasa Dani. Ya, tiru yang biasa rumah honai yang ada di dalam ada tiang 4 tiang itu yang disebut dengan tiru. Jadi luar biasa, terima kasih. Bagian itu perkenalkan saya Miss Murib. Mungkin posisi saya di sini sebagai ketua tim investigasi dalam peristiwa Ibu Tarina Murib. Untuk langkah-langkah yang mungkin kita ambil bagaimana supaya mendapatkan keadilan bagi keluarga korban. Nah, sekarang ini posisi korban ini masyarakat sipil, dan yang harus menyuarakan bagaimana supaya keluarga sipilnya harus mendapatkan keadilan. Ini perwakilan masyarakat sipil adalah lembaga DPR. Nah, tapi setelah terjadi situasi atau peristiwa ini, lembaga DPRD yang ada di Puncak ini tidak pernah merespon itu, atau semacam upaya-upaya untuk bagaimana supaya ada pemulihan terhadap keluarga korban. Tidak ada. Dan pada akhirnya kami menyadari bahwa kalau misalnya dibiarkan, keluarga korban ini akan terus mereka tidak mengharapkan kepada siapa-siapa untuk mendapatkan pemulihan, baik itu pemulihan dalam psikologi dan seterusnya, terutama pada keluarga korban. Bagaimana mendapatkan keadilan, itu intinya. Nah, akhirnya kita berpikir ini ada mahasiswa, kemudian kebetulan waktu itu saya juga terlibat di LBH, jadi kami berdiskusi, terus bentuklah tim investigasi. Ya. Tim investigasi ini bertujuan atau langkah pertama yang kita tempuh untuk turun melakukan investigasi terhadap peristiwa ini. Di Sinak. Di Jugomohak. Makabume sama distrik Sinak Indok. Tim investigasi ini kita bentuk pada tanggal 8 Maret. Setelah terjadi peristiwa ini, 5 hari berselang itu kita bentuk tim. Di kantor LBH dulu, di LBH TKP.
Dan kemudian tim ini kita bentuk atas kesepakatan masuk puncak se-Indonesia, karena sebelum kita bentuk kita sudah koordinasi dengan mereka. Nah, jadi itu langkah pertama yang kita tempuh. Setelah bentuk tim, kita melakukan investigasi. Jadi dalam investigasi kita ini, pertama untuk kita harus turun ke lapangan supaya mendapatkan data yang valid sesuai dengan kejadian. Tapi waktu itu situasinya masih dalam panas dan masyarakat yang berada di distrik Jukumuak sama Makebume ini semua mengungsi ke Puncak Jaya. Ya. Sebagian masuk ke distrik Sindakindu. Terus dari Puncak Jaya ada yang terbang ke Timika, ada yang turun ke Nabiri, ada yang ke Jayapura, tergantung keluarga mereka ada di kota mana mereka ke situ. Dan peristiwa yang terjadi itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris subuh. Jadi berawal dari telepon antara Kalenak Murib dengan Polsek, kemudian dari situ terjadi semacam komunikasi untuk saling dari pihak TPNPB meminta rokok atau sembako begitu, terus kemudian dari pihak Polsek memberikan sembako dalam bentuk minuman beralkohol, minuman keras. Tidak tahu itu motif mereka seperti apa, tapi itu hasil investigasi kami itu begitu. Nah setelah itu pada subuh itu sudah ada sekitar 500 personil yang mereka ke Jukumuak dan tanpa mereka melakukan pengecekan bahwa benar-benar ada TPNPB atau tidak begitu. Tapi langsung mereka melakukan penyerangan langsung. Jadi dalam situasi masyarakat ini mereka sedang tidur, langsung diserang pagi subuh. Ya. Jadi mereka kaget, bahkan bingung mau keluar atau mau cari perlindungan, tidak bisa lagi. Tapi puji Tuhannya mereka serang rumah itu dari atas samping kiri kanan, tapi mereka tidak kena. Hanya 7 orang itu yang ada kena tangan, terus di bagian paha, kemudian di bagian perut samping. Nah, itu saja. Yang satu Ibu Tarina Murib itu yang memang benar-benar ada kena peluru. Dalam investigasi kami itu ada 2 peluru yang kena. Jadi dia yang tewas di tempat. Dan kepalanya dimutilasi. Nah, oleh oknum. Setelah turun tanggal 8, terus langkah apa yang diambil oleh tim ini? Apakah sempat melaporkan ke LBH atau langsung laporkan ke Komnas HAM? Iya, jadi setelah kita bentuk tim, setelah itu hasil investigasi itu kita adukan ke LBH. Bagaimana supaya mereka menjadi pendamping kami. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke Komnas HAM Jakarta. Jadi data itu kami kasih juga ke teman-teman di Jayapura, mereka adukan ke Komnas HAM perwakilan Jayapura. Kita tunggu berapa minggu tidak ada respon dari perwakilan Komnas HAM Papua. Akhirnya terpaksa kami harus lari lagi ke Komnas HAM Pusat Jakarta. Sebelum ke Komnas HAM, waktu itu mahasiswa terlibat sejak kapan? Apakah waktu melaporkan ke Komnas HAM atau saat melakukan investigasi di sini itu mahasiswa juga ikut? Bisa jelaskan? Iya, itu perwakilan mahasiswa se-Indonesia. Kami tim itu bukan kami apakah ketua dengan saya, tapi ada sekitar 6 orang kalau tidak salah. Kami buat itu semua terlibat kami mahasiswa. Tapi lama kelamaan yang lain memang ini melihat dengan situasi yang ada mereka tidak serius untuk kerja ini. Sehingga saat ini kami berjalan cuma ketua dengan saya sendiri. Bahwa proses melaporkan ke Komnas HAM di perwakilan Papua tadi, kemudian Komnas HAM RI tadi, itu mahasiswa juga terlibat? Iya, itu terlibat. Ya. Kalau begitu sudah sampai di Komnas HAM RI tadi, nah kira-kira respon dari pihak Komnas HAM RI berdasarkan laporan dari tim investigasi dan LBH Papua itu seperti apa?
Iya. Jadi setelah kita adukan kasus ini di Komnas HAM RI di Jakarta, itu respon mereka bahwa mereka akan bentuk tim untuk melakukan investigasi selanjutnya begitu, berdasarkan pengaduan kami. Dan waktu itu kami mengadukan itu ada 2, pengaduan sama laporan. Iya. Itu kami kasih ke Komnas HAM RI di Jakarta. Nah, setelah mereka respon seperti itu, dan dari Komnas HAM sampaikan setelah masuknya pengaduan itu selama 40 hari, setelah 40 hari baru kami akan respon. Itu sesuai dengan prosedur kerja dari Komnas HAM katanya. Nah, makanya setelah kami adukan, kami kembali ke Papua. Terus setelah 40 hari itu lewat, kami tanya lagi bahwa tindak lanjutnya seperti apa begitu. Tapi Komnas HAM waktu itu tidak respon sampai dengan hampir berapa bulan, 7 kalau tidak salah, 7-8 bulan baru mereka respon. Waktu itu di tahun 2024 bulan 4 April bahwa Komnas HAM sudah bentuk 2 tim. Tim yang pertama itu khusus untuk investigasi terhadap pengungsi, terus tim yang kedua ini khusus untuk investigasi terhadap kasus mutilasi Butarina Murid. Nah, setelah itu Komnas HAM yang pertama turun itu untuk melakukan investigasi terhadap Tarina Murid. Nah, jadi saya dampingi mereka, kita investigasinya di Jayapura, terus kemudian di Timika, di Nabire. Karena situasi di lapangan kita tidak bisa turun, dan kebetulan saksi-saksi ini semua ada di Timika sama di Jayapura, sehingga kita turun untuk investigasinya di situ. Saya ikut itu di media massa itu mahasiswa melakukan jumpa pers itu beberapa kali itu kira-kira. Dan jumpa pers itu seruannya apa waktu itu? Mahasiswa jumpa pers, terus ada beberapa aksi-aksi spontan yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu tuntutannya apa? Kira-kira sama seperti yang Bu Mis bilang atau bisa jelaskan sedikit? Itu pas awal. Iya. Iya, itu sama terkait dengan ini. Tuntutannya sama untuk apa? Segera mempercepat apa nih untuk apa? Kan tadi ketua menjelaskan setelah 40 hari kami akan infokan ke kami, tapi belum, sehingga kami bukan kami tapi teman-teman mahasiswa saya jumpa pers. Nah, Komnas HAM segera cepat ini. Waktu itu saya juga meliput ya. Iya, betul. Minta selain Komnas HAM, saya dengar ada DPR desa aspirasi untuk DPR Puncak lagi, bikin pansus kan kalau tidak salah. Waktu itu tapi pansus itu bagaimana dari DPR daerah? Apakah berjalan? Iya, jadi ini upaya pertama itu. Setelah kita adukan kasus di Komnas HAM, kita balik itu kita ketemu dengan DPR Puncak di Hotel Horizon di Timika. Itu dalam sidang paripurna dari DPR Puncak sama pemerintah. Waktu itu masih menjabat Bupati Pak William Mandi. Kami ketemu dengan mereka, kita sampaikan soal ini. Kami desak mereka untuk harus bentuk pansus. Tapi tidak ada satu DPR pun yang hadir untuk respon ini. Mereka semua lari. Tidak tahu apakah memang mereka belum paham soal ini, atau mungkin mereka tidak ada keprihatinan soal kasus ini, atau seperti apa, itu saya tidak tahu alasan mereka. Ini bagian-bagian upaya-upaya mencari keadilan. Iya. Sambil menunggu dari Komnas HAM. Komnas HAM ini. Luar biasa. Jadi desakan dari mahasiswa itu juga berpengaruh untuk Komnas HAM segera mengeluarkan hasil pengaduan. Nah, sampai saat ini kira-kira kasus itu bagaimana? Kasus Tarina Murid, apakah penjelasan dari Komnas bagaimana? Jadi tapi sebelum ke sana kemarin demonstrasi di Nabire juga di Provinsi Papua Tengah ini. Oh ya, itu mungkin kita yang ini dulu, yang karena itu masalahnya kita angkat yang kami kemarin sempat berangkat Oh ya, kita perlu jelaskan. Mungkin Kak Ketua bisa jelaskan terkait itu. ya, jadi
apa namanya, setelah pengaduan kasus itu kemudian Komnas HAM bentuk tim baru mereka turun. Nah, setelah turun ini mereka sebelum mereka turun, Komnas HAM turun itu ada informasi dari Komnas HAM bahwa ada laporan yang masuk dari Pangdam Papua. Dan laporan itu dia bertentangan dengan laporan kami. Ya. Artinya di dalam laporan Pangdam itu mereka menjelaskan bahwa pelakunya TPNPB. Sedangkan laporan kami atas investigasi dari tim Murni ini itu pelakunya adalah oknum TNI. Dalam hal ini 303 SSM itu setia sampai mati. Jadi akhirnya Komnas HAM mempertanyakan dua laporan ini. Nah, untuk pastikan laporan mana yang benar sesuai dengan fakta real, kami minta supaya Komnas HAM harus turun. Akhirnya Komnas HAM turun investigasi. Dan hasil investigasi itu 2 tim yang turun yang tadi saya bilang itu. Hasil investigasi itu belum dikeluarkan. Sampai terakhir bulan 10 itu sebetulnya rekomendasi itu Komnas HAM sudah keluarkan. Tapi rekomendasi belum sampai di kami, makanya saya dengan Pak Sekretaris kami ke Jakarta untuk mempertanyakan kenapa sampai rekomendasinya belum keluarkan. Nah, setelah kami tiba sampai di Jawa, saya komunikasi dengan Komnas HAM bahwa kami sudah ada di Jakarta dan besok kami akan ke Komnas HAM. Barulah Komnas HAM kirim rekomendasi itu bahwa rekomendasinya sudah dikeluarkan sejak bulan Oktober tahun 2024 begitu. Dan saya pertanyakan, ini pengaduan dari kami dan kami sedang kawal kasus ini. Kenapa rekomendasinya belum sampai di kami? Itu sempat saya pertanyakan ke Komnas HAM waktu itu. Selain hambatan itu kira-kira ada hambatan apa lagi? Nah, setelah itu untuk pastikan setelah saya baca hasil rekomendasi itu ternyata di dalam itu kan ada penulisan kronologi hasil investigasi dari Komnas HAM. Nah, kronologi yang mereka menulis ini itu sedikit melenceng atau semacam tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, sekarang investigasi kami pertama itu di situ yang melakukan penyerangan itu murni dari oknum TNI 303. Tetapi laporan daripada hasil investigasi atau rekomendasi daripada Komnas HAM ini mereka menyatakan bahwa terjadi penembakan ini karena terjadi kontak tembak antara TNI dengan TPNPB begitu. Padahal dalam investigasi Komnas HAM kita dampingi mereka. Tidak ada kronologi yang disampaikan dari saksi model itu. Ya. Jadi kami juga berpikir bahwa ini Komnas HAM sebetulnya lembaga independen yang dimana mengawasi pengawasan terhadap HAM, pembangunan HAM. Saat audiens itu sudah sampaikan hal ini atau belum? Iya, jadi sebelum kita audiens dengan mereka, ini kita diskusikan tentang ini. Waktu itu dengan teman-teman mahasiswa. Ya, terkait itu rekomendasi. Terkait rekomendasi. Karena tidak sesuai dengan hasil atau fakta real di lapangan. Akhirnya besok itu kita layangkan surat audiensi ke Komnas HAM RI di Jakarta. Kita minta audiensi untuk pertanyakan ini. Data yang diperoleh ini dari mana begitu? Karena tidak sesuai. Dan menurut kami kalau misalnya penulisan kronologi tidak sesuai, baru kemudian rekomendasinya dilimpahkan kepada pengadilan, dalam hal ini pengadilan militer, itu pasti hakim, maksudnya dia akan mempengaruhi ini mindsetnya hakim dalam mengambil putusan-putusan di dalam. Jadi sebelum dia masuk sampai di ranah pengadilan ini, kita harus revisi dulu, harus pastikan ini sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh saksi-saksi hidup itu. Nah, setelah itu besok kita ketemu dengan pihak Komnas HAM, kita audiensi dengan mereka. Kebetulan waktu itu ada 2 komisioner yang hadir. Saya tidak sebutkan nama. Kami audiensi dengan mereka dan saya pertanyakan bahwa ini penulisan kronologi ini melenceng dari kebenaran atau fakta di lapangan. Saya pertanyakan ini data diperoleh dari mana begitu. Mereka dari Komnas HAM sampaikan bahwa nanti kita akan rapat internal bahwa nanti akan rubah. Dan sampai saat ini
belum ada informasi perubahan itu. Apakah sudah hubungi? Sempat hubungi atau belum? Itu secara komunikasi ya kami tetap komunikasi dengan mereka. Komunikasi dengan mereka tapi tidak ada respon dari mereka. Nah, jadi di bagian ini juga kami melihat semacam ya lembaga Komnas HAM ini sebagai lembaga yang independen. Ya, tetapi kemudian dari kasus ini itu kita melihat ada semacam intervensi dari pihak luar begitu terhadap Komnas HAM. Tapi bagian itu kita tidak bisa menjangkau ke sana karena kita belum punya data yang valid. Tuntutan mahasiswa bagaimana kalau dengan sikap seperti ini? Kalau tuntutan mahasiswa dia paket dengan kami tim. Jadi sekarang ini kami ada sampai di situ tahap itu. Kami tunggu memang tunggu Komnas HAM kasih suara ke kami sebentar ini begitu saja. Masih menunggu penjelasan yang tadi. Iya, masih menunggu. Sampai saat ini kasus ini sudah di tingkat Komnas HAM ini, tapi belum ada pemanggilan untuk pelaku-pelakunya. Iya. Harapannya bagaimana dari tim investigasi? Jadi dari kasus ini harapannya Komnas HAM dia harus bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang ada, karena itu dasar dari Komnas HAM. Nah, yang kedua rekomendasi ini yang dikeluarkan itu dia harus rubah sesuai dengan fakta. Artinya ada hal-hal yang tidak sesuai bro, itu harus rubah sebelum dilimpahkan kepada pengadilan militer. Kemudian ada hal-hal yang menjadi pertanyaan itu setelah kita audiensi dengan Komnas HAM itu dari Komnas HAM sampaikan bahwa pelakunya sulit untuk ditemukan begitu. Nah ini kami juga pertanyakan kepada Komnas HAM, masa sekelas Komnas HAM saja tidak bisa temukan pelaku? Iya, padahal kasusnya jelas-jelas ini terjadi di distrik Sinak, distrik Jugumuak. Satuan yang 303 dan 303 SSM ini. Ini di bawah dandimnya siapa, koramilnya siapa, dan perintah mereka turun itu siapa. Dari situ saya sudah jelas, bisa-bisa ya yang pelakunya sudah jelas di situ. Tapi Komnas HAM juga sengaja bermain narasi supaya semacam membuat kita tidak ada pelaku yang jelas begitu. Ya. Sikap mahasiswa bagaimana kalau begini, atau dari Pak Sekretaris melihat bagaimana kalau sudah di tingkatan seperti ini? Kalau kami dari mahasiswa memang kalau belum ada respon atau terkait ini, berarti kami akan desak DPR untuk dampingi kami atau bentuk pansus DPR lebih khusus Kabupaten Puncak, segera kami akan desak itu. Jadi sebentar ini kami ada tunggu lagi untuk DPR, kami minta waktu untuk audiensi terkait dengan kasus ini. Yang kemarin Iya itu. Itu permintaannya berapa lama untuk DPR kemudian bisa bikin pansus? Oh itu tidak ada jangka waktu. Tidak jangka waktu begitu. Tetapi tuntutannya bahwa DPR harus bentuk pansus. Tapi sudah ada komunikasi dengan pihak DPR atau belum sampai sini? Iya, sekarang kami masih koordinasi koordinasi jalan begitu. Untuk bagaimana mengawal aspirasi yang disampaikan. Terus harapan dari mahasiswa dan tim investigasi, ini kan sudah masuk 2 tahun ini, tanggal 3 besok. Nah ini apa yang mau disampaikan kepada pihak-pihak terkait agar supaya pelaku ini kemudian bisa ditangkap dan diproses secara hukum karena telah melakukan pelanggaran. Baik, terima kasih. Jadi harapannya yang pertama, kasus ini ini pelakunya oknum TNI, sehingga otomatis dia akan masuk di dalam peradilan militer. Ya. Jadi kami berharap sekali untuk Panglima TNI bahwa ini kasus kejahatan kemanusiaan, sehingga
oknum yang melakukan kejahatan ini atau pelakunya harus segera ditangkap, adili dan pecat. Ya, karena dia bertentangan dengan undang-undang yang ada. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, kami juga berharap Dewan Perwakilan Rakyat atau mungkin yaitu namanya Dewan Perwakilan Rakyat, tapi saya pikir apa Dewan Penipu Rakyat begitu hari ini situasi Papua. Kalau kita lihat dengan real yang ada. Jadi ya kalau Dewan Perwakilan Rakyat berarti tugas mereka seperti apa ya mereka sudah paham dan saya pikir mereka harus kerjakan itu. Dan mereka ini bukan ketua, mereka ini wakil dari rakyat. Rakyat ini yang ketua. Jadi rakyat minta apa, perintah apa segera kerja begitu. Nah, karena sesuai dengan misalnya kalau kita kembali ke Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di bagian pertama atau bagian ketentuan itu kan sudah jelas bahwa untuk melindungi rakyat dari segala macam kejahatan itu negara, pemerintah, hukum punya kewajiban untuk melindungi. Nah, sekarang konteks Papua ini konteks pelanggaran HAM di Papua ini pemerintah selalu anggap ketika orang bicara pelanggaran HAM itu dianggap bicara Papua Merdeka begitu. Jadi ini salah satu pemahaman yang saya pikir keliru. Orang yang bicara Papua Merdeka dengan orang yang bicara pelanggaran HAM itu beda. Konteks masalahnya beda. Iya. Satu politik, satu HAM. Satu HAM. Kalau misalnya pemerintah daerah, terutama kepala-kepala daerah, bupati, gubernur, DPRD yang ada, kalau mereka anggap seperti itu, sekarang kita pertanyakan kepada negara, kenapa negara harus bikin Komnas HAM begitu? Kementerian HAM lagi begitu. Jadi sebetulnya bupati, DPR, gubernur ini punya kewajiban untuk harus melindungi, mengayomi, menjaga hak asasi manusia. Kalau ada terjadi pelanggaran HAM, mereka yang harus turun untuk bicara. Bahkan untuk sampai di tingkatan penyelesaian pun mereka harus begitu. Karena dasarnya sudah jelas tadi. Ya. Jadi besok ketika mungkin kami dari tim dan masuk puncak melakukan demonstrasi, DPRD yang ada di puncak, DPRP yang ada, ya kami mohon supaya bentuk pansus supaya kita dorong kasus ini sama-sama untuk mendapatkan keadilan kepada keluarga korban terutama orang Papua. Ya. Itu harapan. Harapan dari mahasiswa seperti apa? Mungkin harapan dari mahasiswa ya itu seperti itu. Jadi ini kan kita bukan bicara nyawa binatang, ini kita bicara nyawa manusia. Nah, jadi sesuai dengan undang-undang bahwa setiap orang yang bersalah itu harus dihukum begitu, dicabut nyawa atau membunuh itu kan semua jelas undang-undang semua tercatat. Nah, jadi harapan kami Komnas HAM harus kerja jujur begitu. Tidak boleh main-main terkait dengan kasus ini karena kami mahasiswa dengan tim investigasi ini akan kawal terus sampai pelakunya diadili begitu sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya tambahan lagi dari ketua untuk abang-abang DPR ini juga yang baru terpilih ini harus sponsor atau dorong kami atau kalau bisa bentuk pansus. Itu harapan kami untuk dorong kasus ini. Ya, itu salah satu harapan atau kami pesan juga kepada DPR. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan dalam diskusi kita kali ini? Kalau tidak ada, kita closing. Ya silakan. Ya mungkin tambahkan saja bahwa kalau misalnya kita tarik kembali dari kasus ini, ya misalnya kita bicara soal kasus Biak Berdarah tahun 1998, terus sampai Berdarah 2000, ya Wasir Berdarah 2001, kemudian Wamena Berdarah 2003, Paniai Berdarah 2014. Ini sebetulnya kasus-kasus pelanggaran HAM, kasus-kasus kejahatan yang berat sekali. Kalau misalnya kita baca di dalam undang-undang dari nomor 26 tahun 2000 di dalam pasal 7 itu kan ada 2 poin. Pelanggaran kejahatan genosid sama kejahatan kemanusiaan. Nah, ini dia masuk di dalam itu dan ini kejahatan kemanusiaan. Jadi negara ini kalau misalnya dia memelihara
kasus itu, kasus pelanggaran HAM yang berat maupun yang ringan, ya lama kelamaan ruang untuk menampung kasus itu kalau sudah habis, negara ini akan pecah. Ya. Jadi kalau negara mau supaya dia terus ada dalam satu kesatuan, berarti negara harus melakukan semacam satu sikap untuk bagaimana supaya setiap kasus dia harus selesaikan begitu, setiap kasus pelanggaran HAM. Dengan cara mengadili pelaku di Ranah pengadilan, ya. Dan untuk mengadili pelaku ini sebetulnya ya apa yang susah? Jadi itu yang kami menjadi pertanyaan kami sampai hari ini. Iya, menangkap dan mengadili. Jadi dasar daripada negara ini kan bukan soal undang-undang. Dasar daripada negara ini kan rakyat begitu. Jadi negara ini ada karena rakyat. Nah sekarang rakyat ini sedang ditindas, sedang dibunuh ya oleh oknum-oknum dengan motif-motif tertentu. Nah negara mau supaya dasar ini terbongkar atau dia tetap utuh, itu kembali ke negara. Jadi dalam kasus ini kami sangat berharap sekali untuk Panglima TNI, karena kasus ini dia masuk di dalam peradilan militer, sehingga dia harus punya semacam satu sikap untuk segera selesaikan kasus ini. Ya, apakah Panglima TNI dalam posisi ini Panglima TNI akan diuji apakah dia masih mau melanggeng dengan kejahatan atau mau supaya kejahatan itu harus diselesaikan. Ya, dia akan diuji di sini. Sampai di tingkatan kalau tidak ada penyelesaian, maka kesimpulan kami adalah Panglima TNI mau atau melanggengkan kejahatan di negara ini, begitu. Itu kesimpulan. Terima kasih. Baik pemirsa, dimanapun kita berada, terutama di Papua, banyak sekali korban pelanggaran HAM yang belum mendapatkan keadilan. Oleh sebab itu, pada kesempatan melalui momentum peringatan 2 tahun peristiwa penembakan, mutilasi, dan pengungsian di Sinap, di Magabume, dan di distrik Gumua, semoga menjadi pintu agar negara bisa menangkap pelaku-pelaku pelanggaran HAM dan mengadili sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara ini. Sekian dan terima kasih untuk perjumpaan kita, Bung, berdua. Siap. Kita akan berjumpa di lain kesempatan lagi. Haleluya. Terima kasih. Baik, di perjuangan bukan berakhir sampai sini. Amin.